Shalom anak semuanya. Sehat semua kan? Jaga kesehatannya, jangan malas makan. Oke, pelajaran kita lanjutkan ya. Pelajaran mengenai pecahan. Kemarin ada 4 macam bentuk pecahan. Apa itu? Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen. Yang tiga-tiga sudah diterangkan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke persen. Apa itu persen? Nah, persen itu adalah per 100, ya. Per 100. Kalau anak-anak pernah dengar ya, pergi belanja ke mall atau kemana yang ada tertulis diskon atau korting 20%, 10%, 50%. Nah, itu artinya di bawahnya per 100 ya. Dalam persen ini contohnya 25%. Ini kita rubah kemana, Bu? Menjadi pecahan biasa. 25 per 100 ya. Jadi persen itu per 100. 25% kita tulis ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 25%. Nah, itulah contoh mengenai persen ya anak-anak, mengenai pelajaran persen. Jadi persen artinya per 100. Oke, kita lanjut tentang operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan itu bermacam-macam pengoperasiannya, ya, bermacam-macam pengoperasiannya, yaitu penjumlahan atau menjumlahkan, ya, penjumlahan, pecahan, pengurangan, pecahan, perkalian, pecahan, pembagian, pecahan, ya, mengurutkan, pecahan, membandingkan pecahan, menyederhanakan pecahan, dan mencari pecahan yang senilai. Oke, diulang sekali ya. Pengoperasian ya, hitung pecahan. Pertama, penjumlahan pecahan. Kedua, pengurangan pecahan. Ketiga, perkalian pecahan, pembagian pecahan, mengurutkan pecahan, membandingkan pecahan, menyederhanakan pecahan, mencari pecahan yang senilai atau yang sama. Oke, anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita mempelajari yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan. Ya, penjumlahan pecahan. Nah, bagaimana penjumlahan pecahan ini? Penjumlahan pecahan ini pun bermacam-macam. Nanti ada pecahan biasa dengan pecahan campuran, pecahan biasa dengan persen, pecahan biasa dengan desimal. Nah, itu supaya gampang kita kerjakan, harus dikembalikan soalnya ke pecahan biasa. Ya, lagi ulang ya. Dalam penjumlahan pecahan, nanti penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, ya, atau pecahan campuran dengan campuran, pecahan biasa dengan desimal, pecahan biasa dengan persen. Nah, untuk memudahkan pengoperasiannya, itu bisa kita rubah soalnya itu ke pecahan biasa semua. Sudah kita rubah nanti ke pecahan biasa semua.
barulah kita kerjakan. Ya, samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut yang anak-anak lebih cepat harus ya sudah hafal betul mengenai perkalian. Kenapa bilang perkalian? Nah, untuk menyamakan penyebut ya, penyebutnya, nah contoh ya, 1/2 tambah 1/4 ya, 1/2 tambah 1/4 ya, kan penyebutnya beda kan, ada angka 2 dan ada angka 4. Nah, ini harus kita samakan, penyebutnya nih harus kita samakan. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Tentu anak-anak ya sudah harus mempelajari kelipatan. Di kelas 5 sudah ada pasti kelipatannya. Kelipatan nih. Karena untuk menyamakan penyebut kita harus mencari kelipatan 2 dan 4. Ya, kelipatan 2 dan 4 yang sama. Ya. Lalu, mana kelipatan 2 dan 4? Ya, apa itu kelipatan? Nah, apa itu kelipatan? Ya, penjumlahan ya yang berulang atau boleh perkalian. Kalau kelipatan 2 berarti ya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya. Nah, itu sama perkalian. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Nah, jadi kelipatan 2 sama dengan perkalian 2. Ya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya. Nah, kelipatan 4 tentu kali 4 atau lompat 4 atau tambah 4. Nah, itulah kelipatan. Ya. Lompat 4 tambah 4 atau perkalian 4 ya. Ayo, 4 kali 1 4, 4 kali 2 atau 4 tambah 4 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20 dan seterusnya. Ya, buat tanda koma dan seterusnya. Oke. Jadi, mana yang kelipatan 2 dan 4 ya, mana yang kelipatan 2 dan 4 yang sama, bagaimana angka ya kelipatan 2 dan 4 yang sama anak-anak ibu, tentu yang mana? Ayo, mana? Iya, 8 ya. Jadi kelipatan 2 dan 4 adalah 8. Oke anak-anak ibu ya. Oke ya, kelipatan 2 dan 4 tadi ya, kita cari sama-sama 2 dan 4 ya. Tadi saya katakan kelipatan itu adalah suatu penjumlahan ya, tambah-tambah, atau kalau kelipatan 2 tambah 2 atau perkalian ya, perkalian 2. Jadi kelipatan 2 tambah 2 atau 2 kali 1 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10 dan seterusnya. Lalu kelipatan 4 tambah 4 ya, atau lompat 4 atau perkalian 4. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20 dan seterusnya. Nah, mana kelipatan di antara 2 dan 4 yang sama angkanya? Mana kelipatan 2 dan 4
yang sama angkanya? Tentu angka 4. Ya. Nih, jadi kelipatan 2 dan 4 adalah 4. Oke. Sudah dapat kelipatannya kan? Nah, buat kemari. Untuk per 4 ya. Nah, kelipatannya 4. Baru kita bagi masing-masing. 4 ya dibagi 2. Berapa anak? 2. Lalu ke atas ke pembilang dikali. Ya. Lagi untuk penjumlahan nanti dan pengurangan sama ya cara pengerjaannya ya. Kalau penyebutnya berbeda ya, cari KPK-nya atau kelipatannya. Oke. Tadi KPK atau kelipatan 2 dan 4 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Pertama dibagi dulu ke penyebutnya nak ya. Oke. Bagi ke penyebutnya. Setelah itu dikalikan ke pembilang. 2 kali 1 2 ya. Tambah. Lalu yang kedua 4 bagi 4 dibagi 4 berapa? 1 dikali ke pembilang tetap 1 ya. Ulang sekali lagi ya. Sesudah dapat KPK-nya atau kelipatannya, kita bagi ya. Kita bagi penyebut yang pertama 4 bagi 2 2. Baru dikali ke pembilang 2 kali 1 tetap 2. Lalu penyebut yang kedua 4 dibagi 4 1 1 dikali 1 tetap 1. Nah, sudah anak-anak ibu, baru kita jumlahkan. Berapa? 2 tambah 1 tentu 3. Hasilnya 3/4. Oke, sekalian ibu ya. Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan sama caranya ya. Sama. Oke, kalau tidak sama penyebutnya harus samakan terlebih dahulu ya. Tentukan KPK-nya atau kelipatannya. Apa itu kelipatan? Tadi bilang penjumlahan yang berulang ya, atau tambah-tambah ya, atau di tepatnya perkalian ya. Nah, jadi 1/2 tambah 1/4 dengan 2 tambah 1/4 hasilnya 3/4. Oke, ibu kasih lagi contoh yang kedua ya. 2/5 ditambah ya 1/3. Nah, apa yang pertama dilakukan nak? Tentukan kelipatannya atau KPK-nya ya. Kelipatan 5 dan 3 ya. Oke. 5 tambah 5 atau lompat-lompat 5 atau kali-kali 5. 5 kali 1 5. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. 5 kali 4 20 dan seterusnya. Boleh dibuat dan seterusnya ya. Oke. Tapi kalau nggak sama juga nanti jawabannya, lanjutkan. Nah, kalau sudah kan tidak sama, usah teruskan. Kelipatan 3 atau lompat-lompat 3 atau tambah-tambah 3 ya, atau perkalian 3. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 3 kali 5 15. 3 kali 6 18. Oke. Sudah adakah angka yang sama antara bilangan 5 dan 3? Sudah ada? Coba diperhatikan mas bagus. Sudah adakah angka yang sama di antara
5 dan 3. Ya, perhatikan bagus-bagus kelipatannya ya. Nah, tentu sudah ada yang mana anak-anak ibu? Nih, kelipatan 5 dan 3 adalah 15. Ya, kelipatan 5 dan 3 adalah 15. Oke. Nah, nanti kelipatannya 15 ya. Anak-anak ibu. Nah, kita pindahkan kemari. Kita buat per 15. Oke. Lalu bagaimana tadi ibu bilang tadi caranya? Bagi 15 bagi 5. Berapa 15 bagi 5? 3. Setelah itu diapain? Dikalikan ke pembilang ya. Dikalikan ke pembilang. 15 bagi 5, 3. 3 kali 2, 6. Pindahkan kemari. Selanjutnya, penyebut yang kedua. 15 bagi 3. Berapa anak ibu? Tentu 5. Kalikan kembali ke pembilang. 5 kali 1. Tentu 5. Setelah itu dia mana ibu penjumlahnya? Oke. 6 tambah 5 berapa? 11. Berapa penyebutnya? Per 15 ya. 11 per 15 ya. Oke, anak ibu. Jadi pertama yang terlakukan dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, apabila penyebutnya tidak sama, harus disamakan dulu dengan menentukan KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita susun kelipatannya nah. Ya, kita susun kelipatannya dari 2 bilangan nanti 3 bilangan. Contohnya 1/2 tambah 1/4 tambah 3/5. Cari penyebutnya di antara 3 bilangan tuh. Ya, kelipatannya. Jadi, intinya dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, apabila penyebutnya tidak sama, kamu tulis dulu kelipatannya, boleh disilih-silihmu. Ya, tulis dulu kelipatannya. Sudah dapat kelipatannya mereka yang sama di antara 2 bilangan ini, kamu lingkari. Oh, ini kelipatan 5 dan 3, berarti 15. Tulis langsung di bawahnya. Baru 15 bagi penyebut yang pertama, kalikan ke pembilang. 15 bagikan ke penyebut yang kedua, kalikan ke pembilang. Sudah, pindahkan satu persatu. Selesai, baru jumlahkan. Oke anak-anak ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut pengurangan. Pengurangan pecahan sama ya. Tuh, 3/6 dikurang 1/2 ya. Ini pengurangan. Apa tadi pertama kita lakukan nak? Lihat penyebutnya masing-masing 6 dan 2 ya. Kita lihat dulu ya. Ya, anak ya. Mana kelipatan 4 dan 8? Lihat ya. Kelipatan 4 dan 8. Nah, atau lompat-lompat 4 dan 8, atau tambah-tambah 4 dan 8. 4 kali 1 tambah lagi 4 hingga 8. Boleh. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20 dan seterusnya. Lalu coba yang 8. 8 kali 1 8. 8 kali 2 16. 8 kali 3 24. 8 kali 4 32 dan seterusnya. Nah, oke, manalah kelipatan yang terkecil di antara 4 dan 8?
kelipatan terkecil di antara 4 dan 8. Kelipatan terkecil ya, tentu angka 8. Sekali lagi, kelipatan 4 dan 8 yang terkecil adalah angka 8. Maka penyebutnya adalah 8. Ya. 8. Oke. Nah, lalu satu persatu kita bagi penyebutnya. 8 bagi 4. Berapa anak ibu? Tentu 2. Lalu diapain? Ke pembilang dikali. 2 kali 3. Berapa? 6. Lalu yang kedua, 8 bagi 8. 1. 1 dikali 1 tetap 1. Lalu 6 tambah 1 berapa? 7/8. Apa tadi bilang tadi? Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan sama ya anak-anak ya. Apabila penyebutnya tidak sama, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana ibu? Buat kelipatannya. Nah, kelipatan itu lompat-lompat. Kalau kelipatan 2, lompat 2. Nah, atau tambah-tambah. Ya, atau paling tepatnya perkalian. Nah, setelah kan susun kelipatannya, cari kelipatan yang terkecil dari kedua bilangan itu. Ya, cari kelipatan terkecil dari kedua bilangan itu. Jangan lihat yang terbesar. Kalau nanti yang terbesar, ini kelipatannya ya bisa berapa? 24. Ya, jadi harus dicari kelipatan yang terkecil. Ya, jangan dilihat setelah kalian susun kelipatannya, jangan yang terbesar, tetapi yang terkecil. Nah, apabila kalau sudah ada kelipatan sama angkanya, jangan teruskan, boleh buat dengan tanda koma dan seterusnya. Oke anak ibu. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. 1/2 dikurang 1/6. Nah, mana kelipatan 2 dan 6? Ayo anak-anak, kita buat kelipatannya. Boleh kelipatannya dibuat di sele ya. 2 dan 6. Oke. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. 2 kali 5 10 dan seterusnya. Lalu yang 6. 6 kali 1 6. 6 kali 2 12. 6 kali 3 18. Perlu kita teruskan? Ya, nggak perlu ya. Dan seterusnya. Karena apa? Sudah ada kelipatan terkecilnya di antara 2 dan 6. Mana kelipatan terkecilnya nak? Berarti 6 ya. Jadi kita buat langsung sini per 6. Oke. Gua hapus dulu nih ya. Per 6. Oke. 6 bagi 2. Berapa ibu? Tentu dibagi ya. Ingat dibagi ya. 6 bagi 2 3. Baru dikalikan ke pembilang ya. 6 bagi 2 3. 3 kali 1 makanya 3. Lalu 6 bagi 6 yang kedua. 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. Maka hasilnya 3 tambah 1 4/6. Anak-anak ibu sudah paham? Sudah mengerti? Nah, jadi pesan ibu buat anak-anak ibu, coba tulis di catatan kelipatan ya. Catatan kelipatan dari mulai bilangan 2
sampai 20 ya. Bilangan 2 sampai 20 sebanyak 10. Sebanyak berapa anak ibu? Sebanyak 10 ya. Ini kan contohnya bilangan 2 sebanyak 10 ya. Kelipatan 2. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16, 2 kali 9 18, 2 kali 10 20 dan seterusnya. Jadi ibu minta sebanyak 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya di akhirnya nak ya. Setelah 10 bilangan tuh. Jadi tugasmu di rumah ya, membuat kelipatan 2 sampai 10 ya. Kelipatan 2 sampai 10 sebanyak 10 ya. Kelipatan 2 sampai 10 sebanyak 10 ya. Kelipatan 2 sampai 10 sebanyak 10 seperti yang ibu buat contoh tadi ya. Seperti yang ibu buat contoh tadi. Oke anak ibu, itu tugas, artinya tugasmu ya, kerjakan catatan dengan rapi. Buat judulnya kelipatan ya, judulnya kelipatan. Oke anak ibu, sampai sini pelajaran kita ya anak. Nah selanjutnya boleh baca-baca buku matematika ya anakku ya, jangan banyak bermain. Nanti kalau banyak bermain ya bisa nanti badannya lemas, sakit. Oke, kalau sudah siap nanti belajar, sudah siap masuk ke tugas, sudah siap kerjakan, istirahatlah ya, jangan kemana-mana lagi ya. Oke, terima kasih.